Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Danu, tema kita adalah hindari kedengkian. Bagaimana kita menyikapi sebagai seorang muslim untuk menyikapi tema yang sangat luar biasa ini, Mas? Iya, sebelumnya saya menyapa sekali lagi, mudah-mudahan tidak bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, alhamdulillah jika seluruh umat Indonesia itu senantiasa mendoakan dengan salam yang baik. Betapa enaknya, tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Ya, kita senantiasa mencoba mengingat salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mirabbikum wa shifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Alhamdulillah, diceritakan, hai kamu sekalian manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan, yaitu Al-Quran, penyembuh penyakit di dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Nah, disinilah kita harus menyadari bahwa kalau kita taat pada Allah Ta'ala, kalau kita cinta pada Rasul, kita senantiasa membaca Al-Quran, kita senantiasa menjalankan apa yang ada dalam sunnah Rasul, saya yakin seluruh umat Islam di dunia akan bersatu menjadi satu kekuatan yang amat sangat dahsyat dengan kedamaian. Amin. Nah, ini salah satu hal, cuma inilah yang sulit. Karena salah satu hal yang tidak bisa kita hilangkan karena setan senantiasa ada di dalam diri kita, yaitu kedengkian. Nah, kedengkian ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita bahas nanti. Mudah-mudahan bagaimana caranya kita menghilangkan kedengkian sehingga di bulan Ramadan ini banyak sekali ampunan dan rahmat bagi kita semuanya. Ya, pemirsa yang ada di rumah, dan sekarang juga saya akan mencari siapa kira-kira yang akan bertanya pada Ustadz Danu. Siapa ya ibu-ibu yang ingin bertanya ya? Iya, Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, Ibu siapa? Ibu Agustina. Ibu Agustina. Maaf. Apa yang ingin ditanyakan Ibu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu lebih baik kita direu ya, maaf ya. Maaf Daya Lulu, nampaknya Mas Danu akan langsung bertemu dengan jamaahnya ya. Oh iya, terima wah, kasih ini sangat menarik Ustadz. sekali. Ya, silakan dilanjutkan. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mau bertanya Iya apa? Pak Ustadz. Gini saya Agak deket mic-nya Bu. oh iya, Ya. betul, baik. Makasih. Saya sekarang ini sedang mengalami penyakit mium rahim. Mium Dalam rahim ya. Dan Iya. sekitar 1 tahun yang lalu saya telah berobat ke dokter, kemudian dikasih pengobatan dengan cara disuntik tapros. Iya. Karena adanya miom tersebut sehingga saya sering mengalami keguguran gitu. Lah, Udah saya berapa sekarang, kali keguguran Ibu? kalau enggak 2 kali 3 kali gitu ya. Oh, Sekarang iya, saya iya. ingin hamil lagi gitu Ustadz. Pingin hamil? Iya. Suaminya masih ada belum? Alhamdulillah Mas. Oh masih. Ya, Ustadz. Jadi pingin hamil lagi ya? Iya. Yang jelas sama suami kan gitu ya. Ibu, boleh saya tanya namanya siapa tadi? Agustina. Ibu Agustina. Iya betul. Suami ada di sini enggak? Kebetulan di rumah menjaga anak. Oh, malah kebalik ya sekarang ya. Iya. Oh ya, sudah tidak apa-apa. Ibu Agustina, saya mau bertanya. Iya. Pada waktu Ibu itu keguguran atau pada waktu ada mium? Sebenarnya mium dan keguguran ini bisa menjadi satu keadaan. Yang pertama adalah miumnya dulu. Mium ini biasanya disebabkan ada 2 hal. Hal pertama adalah kejengkelan sama suami. Yang kedua adalah kejengkelan sama orang tua. Nah, saya mau bertanya, Ibu Agustina, kejengkelan yang paling kuat ini di mana? Di suami atau pada orang tua walaupun disimpan ya? Kayaknya kok insya Allah nggak ada kejengkelan yang terlalu kuat gitu ya. Makanya di sini saya tanya suaminya mana, karena orang itu biasanya kalau lihat sifat sendiri itu susah. Di sini sebenarnya begini, pada waktu Ibu keguguran,
Sebenarnya biasanya disebabkan satu, pada waktu sebelum keguguran tersebut ibu ada jengkel sama suami atau sama ibu atau sama anak. Jengkel sehari, 2 hari, biasanya yang ketiga kali jatuh. Nah, coba diingat-ingat ada masalah apa sebelum itu, entah jengkel sama suami atau tidak dikasih apa, uang bulanan, atau memang ada saudara suami yang jengkelin sehingga jengkelnya pada suami. Ini banyak sekali hal. Nah, inilah yang menjadikan ibu nggak sadar ibu itu ada perasaan jengkel yang tersimpan di dalam hati. Itu bisa suami, bisa orang tua, bisa anak sendiri. Jadi anak sendiri diomelin aja, nah itu juga bisa keguguran. Ibu yang mana? Iya, kayaknya kok ya jengkel yang terlalu besar sih enggak, mungkin ya karena rumah tangga, namanya rumah tangga ada pernak-pernik kecil mungkin ya. Apa sih paling kecil? Ya apa ya, misal contoh kebiasaan jelek ya, Iya, misalnya apa? merokok gitu. Iya. Ya, itu yang paling sebel, saya minta dikurangi. Paling sebel ya, jadi bukan paling kecil ya? Ya, karena suami perokok. Oh ya, gitu, ya, jadi ibu nggak sadar cerita itu yang paling sebel, makanya Iya. itulah jengkel yang tersimpan terus menerus. Sehingga pada waktu ibu memberikan nasihat, bukan nasihat yang enak didengar tapi ngomel. Nah, inilah yang saya ceritakan jengkel. Bukan marah, kalau marah itu meledak. Jengkel itu au, tapi di sini kuat sekali. Dan itu kalau dipupuk terus, akhirnya ada kejengkelan pada suami. Nah, padahal yang namanya janin ini terjadi karena sperma suami dengan sel telur ibu sendiri. Kalau ibu jengkelnya tidak ditahan dengan tenang, dengan santai, lambat laun Allah akan membikin salah satunya jatuhnya ini karena apa? Kok kamu jengkel sama suamimu kayak begitu? Umpamanya karena apa? Karena kita diminta oleh Allah Ta'ala dalam memberikan nasihat, wa tawasyau bis sabri wa tawasyau bil marhamah. Jadi memberikan nasihat itu dengan kesabaran dan juga dengan kasih sayang. Jadi bukan dengan kejengkelan. Makanya di sini saya cerita ada jengkel sebenarnya. Cuma karena Ibu Agustina belum ngerti jengkel itu kayak apa, atau barangkali setiap orang juga memahami kalau setiap kali marah itu dibilang marah, saya nggak marah karena hobinya tiap hari marah, jadi nggak ngerti gitu. Nah ini Bu Agustina, insya Allah tidak ada permasalahan dengan rahim, hanya miom aja. Miom ini biasanya ada kejengkelan yang tersimpan, seperti tadi merokok kok nggak selesai, nah, itu tersimpan di sini. Jadi daripada berantem akhirnya di sini, daripada berantem lagi akhirnya ke sini, disitulah munculnya miom pelan. Nah, kejengkelan inilah yang sebenarnya dokter juga sudah benar, dari miom bisa ngerontokin janin, tapi kalau sebenarnya kalau dari saya adalah kejengkelan pada suami atau orang tua atau pada anak, itu bisa menjatuhkan janin. Nah, Ibu Agustin, coba ini mumpung mudah-mudahan suami melihat nih ceritanya. Mudah-mudahan suami melihat, bilang pada suami meminta maaf, kemudian coba cerita pada suami untuk kalau tidak merokok gimana dengan kata-kata yang lembut. Coba Ibu Agustina seorang wanita, coba bilang sama suami, memohon maaf, meminta maaf dengan baik, kemudian meminta agar beliau tidak merokok, itu gimana caranya coba? Iya, kepada suami saya tercinta. Namanya siapa Ibu Agustin? Namanya Suprizal. Sufrizal. Iya. Saya memohon dengan sangat semoga suami saya untuk sedikit demi sedikit berhenti dan lama-lama mungkin berhenti sama sekali merokok. Amin. Mohon dengan tulus dan ikhlas. Minta maafnya mana? Yang utama itu malah minta maaf, bukan menyuruh. Tapi sudah benar, insya Allah sudah benar. Sekarang minta maaf dengan tenang, dengan khusyuk, mudah-mudahan miumnya malah lebih bisa hilang. Dengan khusyuk. Dan dengan kesempatan yang sangat indah ini dalam bulan puasa Ramadan ini, saya minta maaf dengan sangat tulus atas segala kesalahan saya yang kecil sekali maupun yang besar. Semoga kita nantinya dapat anugerah keturunan lagi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan kau ijabah doa Mbak Agustin. Mbak Agustin, mudah-mudahan pertemuan kita di Masjid An-Nur ini mudah-mudahan
ada berkah dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan keinginan Mbak Nur untuk pingin momongan lagi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Tenangkan hati, jangan ada kejengkelan lagi, dengan senyum. Mudah-mudahan doa Mbak Nur nanti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Begitu Daiyah Lulu, silakan dilanjut. Iya ya, terima kasih Ustadz Danu. Rupanya dari rasa kejengkelan saja itu juga bisa membuat hati jadi sakit dan juga ke penyakit yang lain ya.